sih siapa tahu seru juga ya. Nah itu baru gue undang tuh tabrak lari mau gue kalau Halo selamat siang, kembali di volume pertama Sandwich Talk. Hari ini kita barengan sama teman-teman dari Tabrak Lari. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Tabrak Lari sudah mau datang. Terima kasih juga Sandwich. Mantap. Untuk volume yang pertama ini mohon maaf kalau misalnya emang banyak kekurangan, tapi biasanya Sandwich tuh banyak kelebihannya ya. Gitu. Biasanya benar. Kelebihan Sandwich. Oke, mungkin gue bakalan bertanya-tanya karena kemarin itu kan lo semua abis manggung di salah satu panggung besar ya. Itu adalah Hammer Sonic. Ya. Itu menjadi salah satu gebrakan dari pemuda-pemuda Tangerang ya kan, pemuda Tangerang yang ada di sudut-sudutnya bahkan ya, Pasar Kemis, Cisauk ya kan. Tapi lebih di ini Pasar Kemis ya. Pasar Kemis. Pasar Kemis. Lari Pasar Kemis. Akhirnya anak Pasar Kemis bisa main di Hammer Sonic. Lu doang nih, mantap. Tepuk tangan semuanya. Gue tuh pengen tahu sih sebenarnya gimana sih rasanya nih. Lo kan experience pertama nih ya, experience pertama untuk di Hammer Sonic. Rasanya tuh gimana? Feel-nya, terus juga lo ngerasa apakah seru atau gimana sih setelah lo mengalami adanya manggung di Hammer Sonic ini? Mungkin bisa dijawab siapapun lah, boleh Odong atau siapapun. Ini mungkin experience masing-masing nggak sih? Boleh, boleh, ha? Iya, kita emang main di Hammer Sonic sih, tapi panggungnya nggak gede sebenarnya. Oke. Ya, panggungnya biasa aja. Maksudnya ada yang panggung lebih gede lagi soalnya. Panggung apa tuh yang Empire gede banget. Ya, suatu saat kita mau main di situlah nanti. Soalnya kalau sekarang masih bingung ya, itu gede banget soalnya mau ngapain itu situ. Takutnya Mau malah diisi main pakai futsal, apaan? takutnya malah main futsal. Sebenarnya tinggal bawa bola sih kan. Main di atas. Iya, tapi emang secara experience mungkin kita semua seneng gitu ya, karena sebenarnya juga kita kan nggak yang sering banget main di acara satu genre gitu maksudnya kayak musik cadas gitu. Kita kan biasanya ya kayak kita di sini gitu main di Sandwich Attack, kita main bareng sama band ska, band pop, band akustik apa segala macam. Nah, kalau kemarin tuh mainnya sama yang musik-musik cadas gitu semua. Rata-rata gitu. semuanya musik cadas ya. Rata-rata musik cadas lah gitu. Jadi kayak untuk experience-nya kita bisa belajar banyak dari band-band yang menawarkan musik-musik cadas juga gitu. Terus juga audiensnya rata-rata memakai baju hitam semua gitu-gitu. Jadi Ya biasanya emang nonton gigs baju hitam ya. ada juga kan kalau misalnya yang kayak Kalau popang biasanya ya, lebih kuning, warna-warni ya. ya. Terus kalau kayak yang festival-festival Ismaya gitu kan rata-rata juga Y2K gitu-gitu iya, kan. iya. Maksudnya yang pakai baju segini atasnya, Oh, iya, bawahnya iya. segini gitu-gitu. Biasanya brandnya Zara Ya, gitu-gitu ya. Kalau gitu. kita kan nyarinya di record store ya. Iya, gitu. kalau nggak kita Darbos kita di pasarnya kepiting. Ya kayak gitu sih. Kalau secara experience sih ya seneng juga sih pastinya gitu. Terus dapat banyak kolega baru di situ gitu yang dari luar kota yang kita sebelumnya udah kayak berkomunikasi di sosial media, akhirnya ketemu juga yang notabene main musik cadas juga sih. Kalau gue sih dapetnya gitu sih. Ini mungkin nih dari Lu tap, Aku dulu gue. aku ya apa lu tap? Ya silakan lu tap. Oh salah. Terbalik. Dia segede ini. Kalau gue sih mimpi ya. Wih mantap. Anjing. Mimpinya itu bukan mimpi yang jangka panjang, tapi mimpi yang setelah gue udah nonton 5 kali Hammer Sonic itu dari tahun 2012, akhirnya gue bisa menginjakan panggung. Mission di situ. ya, mission Iya, pertama mission. lo ya. Iya kayak gitu. Jadi senang banget sih itu. Gua itu grogi paling panjang. Grogi paling panjang. Iya, Tapi maksudnya- lu pada saat udah di atas panggung pun masih grogi parah. Gue masih deg-degan, salah ngambil gitar, kayak gitu-gitu kayak aduh, malah nggak gitar percaya. Slipknot yang diambil. Iya. Karena Slipknotnya Nggak ada. Nah, ini gitar Slipknot.
Iya, jadi kayak apa ya, grogi, menurut gua grogi paling panjang sih, soalnya anjir ini Hammer Sonic nih gitu. Kayak terus-terusan di dalam pikiran gua gitu. Kayak pikiran gua nggak di situ. Nggak di panggung gitu, kayak wah, anjing ini Hammer Sonic bray gitu. Dreams come true, termasuk Dreams come true ya. ya, benar-benar. Mantap. Kayak gitu sih kalau gua. Kalau gua juga sama sih Mas, dream come true, karena dari SMA gua dulu pindah dari Tangerang ke Bandung gitu, ruang lingkupnya emang yang metal-metal gitu-gitu. Terus kayak ngelihat banyak band-band keren gitu pernah main di Hammer Sonic. Terus akhirnya Tabrak Lari bisa main di situ gitu. Itu terbaik sih, sampai dari malam aja nggak bisa tidur gua Mas, nangis Hari gua. sebelumnya? Iya, nangis Apa gua Mas, sampai sesudahnya? sebelumnya. Sebelumnya. Sampai besok pakai kaos apa ya gitu-gitu. Akhirnya lu pakai kaos bola kayak gini juga enggak? Enggak. Kemarin pakai kaos apa gue? Soleh Solihun. Majelis Tidak Alim. Gitu. Itu sih Mas kalau gue gitu. Tapi sampai sekarang lu masih terbawa kayak gue pengen main lagi nih kayak kemarin Masih gitu. masih Mas, Tapi menurut lu seneng setelah itu? Banget Mas, karena itu adalah ini kolam gue banget Mas, sebagai death metal sejati. Wah. Gitu sih. Kalau dari gue gitu doang. Oke, mungkin dari Ugat. Kalau dari gua seneng banget sih, maksudnya kayak nyampe ya Hammer Sonic gitu. Terus kan tinggal naik mobil kan. iya. Kalau nyampe Ntar lu jangan dipotongin dulu. Potongin mulu ya kalau ngomong ya. Nyampe nih ke Hammer Sonic, terus ternyata banyak band-band yang cuman gua tahu secara logo gitu. Oh ini band ini band ini. Pas gua nonton kayak oh ternyata begini ya, seru juga gitu. Terus penontonnya apa beda gitu, maksudnya kambing gitu. kayak apa namanya Beda. oh ternyata di acara metal tuh begini penontonnya, beda dari pengalaman gua ke acara-acara musik sebelumnya gitu. Apa yang menjadi beda tuh dari penonton itu? Apa ya, aneh-aneh ya, unik sih kalau bisa gue bilang gitu kali ya. Iya, maksudnya dari apa Nge-gym mereka tuh ada yang nge-gym. Oh, gue kira ada yang nge-gym. aneh juga, ada yang nge-gym tuh. Ada juga sih. Kan kata lu aneh, kirain ada yang nge-gym. Dari ini sih, dari apa ya, dari outfit yang mereka pakai gitu, kayak aneh-aneh lah, kayak ada yang pakai baju apa ya kemarin, pokoknya aneh-aneh deh, aneh-aneh gitu. Kayak dia tuh ya gitu-gitulah pokoknya. Kayak mereka tuh emang niat gitu loh, pengen nonton tuh, cuman outfitnya nggak yang biasa pakai kaos doang gitu. Oh, bener-bener tampil banget ya. Oke. Ada yang face painting juga emang ya. Iya gitu-gitu. Ada yang face painting juga. Ada. Banyak. Banyak. Gak cuma maskot kita juga sebenarnya kan, kita kan biasa bawa maskot kan. Christoph. Akhirnya jadi nyaru Akhirnya dong. dia punya temen dia di situ. Lah ada nih. Ada nih. Kita juga apa? Feeling gua sih karena kan itu siang gitu ya mulai ya. Kayak face painting juga akhirnya menjadi cara orang untuk menghindari panas kali ya. Biar dia nggak hitam juga. Malah nyerep. Iya, face painting kan minyak. Luntur sih, ya kan lama-lama. Nah, kalau lu gimana, Lek? Kalau dari gue sebenarnya kalau untuk experience di tahun 2023 itu gue main Soundrenalin 2023. Ya. Dan kebetulan panggungnya sama. Di situ juga sama Tabrak Lari kemarin, Avalanche ya namanya ya panggungnya. Kalau secara experience ya seperti biasanya festival pada umumnya. Kalau dari gue cuma membedakan adalah kayak ya bertemu dengan metalheads ya kan. Terus kita juga kemarin dapat kesempatan buat featuring sama Alvin Oksa. Oh ya, Iya. Alvin. Ya maksudnya ya valid lah, itu kan dia salah satu sosok penggawa metal Dengkot ya. ya dengkot juga di grindcore gitu kan, yang pada genre Hammer Sonic juga gitu, yang selaras gitu sama genre Hammer Sonic gitu kan. Terus apalagi ya, gue kayak akhirnya melihat penampilan Cradle of Filth secara live yang biasanya nonton dari YouTube doang ya. dan bahkan gue nggak ngerti sebenarnya gue nggak ngerti, tapi pas ngeliat oh ya begini symphonic metal kan dia ya. Terus nonton Lamb of God, kayak teman-teman gue dulu tuh zaman SMP kali ya, ngeband tuh pengen Lamb of God banget, SI Lying banget gitu. Gue nggak pernah dengerin juga sebenarnya, gue nggak ngerti. Akhirnya gue ngerti, oh ini begini gitu. Bukan ranah gue aslinya, cuman ketika ngelihat langsung, oh
mantap gitu sih sebenarnya. Tapi kayak secara bisa melihat sound juga langsung. mantap banget ya. Gua Secara tadi sound sempet beda banget. Gue tadi sempat siapa ya? Gue ngobrol sama siapa tadi sih yang ngomongin enggak sama si Agoy. Iseng nggak main Emersonic aja. Nge-DJ di Emersonic. Ya tadi gue ngobrol sama si Agoy, dia bilang gila experience soundnya tuh parah sih, beda banget gitu, emang magic banget gitu. Iya. Kan mungkin ya mungkin kan kalau sekelas festival kan pasti udah pakai vendor yang bagus Iya, gitu iya, ya pasti gitu, maksudnya secara SDA dan SDM udah pasti pakai yang terbaik gitu, karena itu akan mempengaruhi jalannya si program festival sendiri gitu. Jadi pasti apapun itu festivalnya pasti akan dapat SDA dan SDM yang baik sih pasti gitu. Dan gak bakal diomelin sama warga juga ya kalau Pasti, misalnya soundnya pasti, digenjot iya. terus ya. Pasti. Kalau di beberapa tempat kan kalau sound digenjot, wah toyo datang nih ada Iya, warga nih iya. kan. Nah, iya, tolong dong kurangin gitu Tolong dong soundnya. tambahin parselnya gitu. Kalau pas lagi hari raya gitu ya kan. Aduh gila nih ya begitu gitu ya. Terus gue tuh sebenarnya gini ya, Tabrak Lari kan hitungannya lo tuh baru ya, maksudnya terbentuknya belum terlalu lama ya, Ya, 2018. beberapa tahun ke belakang lah ya. Cuma pergerakan lo, terus juga bagaimana lo bisa naik kelasnya cepet banget nih. Yang menurut gue kalau misalnya di dalam sebuah bisnis gitu ya, lu strategi lu tuh udah gila-gilaan, cepet banget naiknya gitu. Nah, gimana sih maksudnya cara lo tuh bisa mempercepat proses itu sampai naiknya sedemikian rupa sampai kayak gini gitu? Sebenarnya sih nggak ada cara khusus sih. Sebenarnya sama dengan band-band di kota kita pada umumnya gitu. Cuman emang yang menarik adalah gelombang ekosistem kancah musik di kota kita juga kan di berapa ya, berarti 6 sampai 8 tahun belakang kan emang bagus banget gitu ya. Maksudnya semua juga stakeholder mendukung gitu, ada dari tempat, dari pelakunya juga ada gitu, senimannya juga ada, dan supportnya juga ada. Nah sebenarnya kita berada di dalam ekosistem itu yang beruntung aja sebenarnya gitu. Kebetulan emang mungkin hal yang ditawarkan oleh Tabrak Lari bisa diterima sama publik gitu, lebih gampang diterima gitu sama publik, jadinya mungkin dapat aja matriksnya kayak gitu sih. Kalau untuk hal-hal khusus kita sebenarnya sama aja sih sebenarnya ya, maksudnya gitu kita juga cuman meng-engage apa yang ada di media sosial. Terus kita kayak misalkan si Tabrak Lari itu sebuah band komedi gitu, ya udah kita update-nya juga yang komedi-komedi gitu. Terus juga kita ya main kolaborasi sama beberapa kolektif di luar maupun di Tangerang. Sebenarnya kayak gitu-gitu sih, sebenarnya sama aja sih. Kalau untuk cara khusus kayaknya nggak ada sih, selain ya kita sepakat aja kalau kita harus main musik dan disiplin gitu. Maksudnya kayak berarti tanggung jawab untuk kelompok kita ini juga ada dan besar gitu. Itu Kayak gitu yang si media sosial itu salah satunya sebenarnya yang menjadi pertama kali gue tuh melihat lo semua tuh di media sosial nih. Odong anak-anak nih pada gila nih. Ini media sosialnya nggak jadi kayak media sosialnya band pada umumnya gitu, karena lo mengemas itu dengan komedi. Mungkin karena ada Lutap dia sempat Iya, Dewa gabung. Komedi kan, dia orang paling lucu di Kabupaten Tangerang. Gue pikir itu yang akhirnya menjadi apa interpretasi interpretasi Iya. orang gitu. Iya. Akhirnya wah gue bakalan follow si Tabrak Lari meskipun gue nggak tahu bandnya kayak apa Iya, pas iya, segala iya. macam, tapi gue juga melihat bahwa media sosialnya juga ternyata bagus nih Iya, gitu. iya, iya. Dan didengerin. Bahkan waktu itu gue sempat minta tolong lu pada, ada teman gue juga yang suaminya tuh demen banget, ngefans gila sama lu Tabrak pada. Lari, ya. Terus minta tolong gue untuk ucapan itu. Tuh karena gue kenal gitu sama lo semua gitu, jadi kayak emang Tabrak Lari segede itu ya gitu. Tapi ternyata sebesar itu sampai akhirnya lo pada di Hammer Sonic tuh, wah sangat angkat topi gue gitu, gila sih parah. Waktu itu lo pas lu Emerson lo angkat topi tuh di sini. Angkat topi, angkat topi. Karena kebetulan waktu kemarin gue ini kan udah agak mundur nih. Udah jadi logo Gmail. Anjir iya begitu. Terus
gue juga melihat merchandise lo kan lumayan ikonik juga nih ya, Ya. gitu. Apalagi ada beberapa teman gue yang melihat kalau gue pakai kaos lo tuh tabrak lari, Bacanya tabrak. Tabrak. itu apa sih artinya? Oh. Jadi kalau misal gue pakai kaos lo tuh pada ini baju apaan nih gitu, Ya. karena banyak misalnya orang-orang awam yang nggak tahu band gitu, kok tabrak lari sih, oh ini nama band Ya, gitu. ya. Nah itu yang jadi ikonik juga karena nama lo tuh tabrak lari. Ya. Nah kan selama ini lo bikinnya kaos nih ya, merchandise untuk tabrak lari. Apalagi sih yang lo pengen bikin yang unik, yang pengen lo bikin tapi belum kepikiran nih gitu. Nggak ada sih kalau Surfboard. nggak ada, tapi kita cuman main generate apa yang kita tawarkan juga gitu. Maksudnya ini salah satu strategi juga sih gitu. Maksudnya kan kita hadir sebagai kelompok yang menawarkan musik keras gitu kan, musik cadas gitu. Tapi bagaimana penetrasinya supaya orang ini nggak dapetnya langsung kerasnya gitu. Makanya kita mainkan dengan visual-visual yang kayak warna-warni. Terus juga kenapa kaos? Karena kan kaos yang paling banyak dipakai sama orang ya, maksudnya dan hari-hari lebih ya. mudah gitu dipakai gitu. Akhirnya banyak orang nih nanti yang akan make tabrak lari secara visual terbiasa kayak emang tabrak lari apaan sih? Oh ini band, oh ini kayak gini gitu. Dan kita juga tawarkannya komik gitu, kartun gitu-gitu segala macem. Ada nggak yang beli merchandise lo tapi dia nggak tahu band lo karena emang suka sama artworknya aja? Ada aja gitu? sih, ada aja karena kayak yang gue maunya yang ini deh gitu, karena ini gambarnya lucu gitu. Maksudnya karena itu juga gue beberapa kali, kalau pengalaman pribadi gue suka beli CD gitu, tapi gue nggak tahu sebenarnya ini band apa, tapi secara estetika karya si artworknya tuh bagus kan. Yang penting gue juga beli rilisan fisik. Iya, Karena emang di- artworknya juga bagus. Di luar gitu. dari itu ya, tapi gue pertama kali yang gue lihat tuh anjir ini bagus banget nih artworknya gitu. Jadi kayak gue pengen beli aja gitu. Kayak gitu sih banyak juga sih. Iya kayak gitu jadi. Feeling gue sih bentar lagi kalau emang akhirnya ini kan gue lihat di e-commerce lu udah banyak yang sold juga, kayak bakalan jadi collectible items juga sih, apalagi lu udah sempat main di Hammer Sonic kemarin. Masih Tapi kita, lu jualan ini juga terus sih, kita readyin terus sih. lu jualan juga pas di Hammer Sonic? Enggak. Oh, enggak. Soalnya ada regulasi yang akan susah nantinya kita gitu, maksudnya sistemnya gitu. Jadi kayak udahlah, barang kita juga nggak terlalu banyak gitu. Cuman kalau buat kita nggak ini sih, kita nggak bikin. Iya, kita nggak mengkultuskan diri kita sih sebenarnya gitu. Lu ada itu nggak sih toko offline itu? Ada untuk merch lu? ada namanya Toy Store, itu di Jalan Borobudur di Perum. Jadi Oh, oke. kalau Itu ada yang jadi mau kalau mampir aja ya. lu mau beli merchandise terus mau nongkrong juga bisa ke sana juga ya. Ya bisa. Kan sebenarnya gue adalah seorang pedagang ya, Ya. gitu. Pekerjaan gue berdagang. Kalau misalnya lu pada nih masing-masing, lu tuh sekarang lagi pada sibuk apa sih sebenarnya? Gue kerja juga sih, gue kerja. Ah. Penyiar radio juga. Jadi seorang bapak. Oh iya. Udah sih, sisanya hobi aja ngeband gini sama tabrak lari sama band satu lagi gitu-gitu. Nah si Tap, yang gua tahu kan lo dulu sempet menjadi seorang guru ya. Ya betul mas. Ini sebenarnya waktu pas gua pertama kali kenal si Lutap nih waktu masih jadi guru, gua tuh kayak apa tanggapan anak-anak murid lu pada saat tahu bahwa lu punya band cadas gitu? Justru kalau pas gua ngajar banyak, gua nggak apa ya, kayak nggak menampilkan identitas gua di depan murid-murid gua gitu. Tapi banyak mas. pada tahu. Pada akhirnya ketika mereka lulus dan mereka SMA bahkan yang ada kuliah, baru mereka tahu anjir ternyata guru gua anak metal ya gitu. Gitu mas. Tapi ketika mereka masih sekolah, gua nggak pernah menunjukkan gua siapa gitu, karena ya takutnya aja ada anggapan dari orang, ih masa gurunya begitu gitu, gimana nih nanti murid-murid ya gitu. Padahal nggak jadi masalah juga. Padahal nggak jadi masalah, cuma kan maksudnya ya gua di kampung ya maksudnya gitu mas, maksudnya masih banyak stereotip orang-orang yang bilang kayak ngapain sih band-bandan, emang ada duitnya udah ngajar aja gitu. Terus kayak apa sih masa dengerin metal pasti nanti ngajarin anak-anaknya nggak bener nih gitu.
Nah, gue tuh menghindari stereotip itu mas, yang akhirnya gue nggak menampilkan identitas gue sebagai siapa. Tapi ketika mereka udah SMA bahkan ada yang mereka kuliah, ngerti gitu mereka ya. tahu anjing guru gue keren juga ya ternyata gitu. Tar Gitu dulu. mas. Ini minuman dong. Air. Lumayan ini soalnya lagi adem-ademnya nih matahari. Ini ya Norwegia sekali. Iya, parah nih. Gitu Lo kalau sih, Mas. sekarang sibuk apa gue? Kerja, Kerja. ngekos, Ngekos. kerja Nato sih. masih nggak sih? Gua jadi kanvas, Oh, lu sekarang jadi kanvas. jadi kanvas orang-orang. Oh. Ya, kebanyakan kayak gitu. Badan sih. lu juga udah full ya sekarang? Pengen sih. Oh, Baru itu mah pengen. kemarin bekas cacar ya? Iya, makanya gua tutup. Kurap gitu gua tutupin. Kayak gitu. Sama nih, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Gue tuh pengen tahu sebenarnya kalau dibilang ngidam ya, ngidam lu pengen bikin gigs atau main gigs atau festival yang seperti apa sih yang sampai saat ini tuh belum kejadian nih, apalagi di Tangerang gitu ya. Sebenarnya gigs Tangerang kan banyak banget ya. Salah satunya misalnya di Sinosotek kita juga sering ngadain gigs gitu, cuma Cuman ada kita nggak banyak boleh main kan, kita Apa? nggak boleh main. Cuman kita nggak boleh main. sebenarnya boleh, cuma suaranya jangan sampai keluar gitu. Jadi lu Musik dalam hati, musik Jadi dalam Berarti- mixer gitu. atau enggak saya kayak silent disco gitu. Silent disco. Oh, yang Pakai apa? headphone. Depth itu ya. Iya, kayak Gua gitu boleh kemarin sih. sempat ada yang nge-DM juga tuh, ada yang minta kerjasama. Sebenarnya dia menawarkan untuk ada silent gigs gitu gitu. Cuma kita masih belum prepare. Mudah-mudahan sih siapa tahu seru juga ya. Iya, iya. Nah, itu baru gua undang tuh tabrak lari mau gua kalau misalnya keluar. Tapi gua nggak tahu ya kalau misalnya yang si silent gigs gitu akan ada delay nggak ya? Kelihatan sih ada beberapa sih Pak. Tetap ya sekian detik ya. Iya, iya, enggak. Enggak ganggu juga. Nggak ganggu ya, tetap. Tapi lebih susah aja lah karena itu kan hybrid kan itu pasti. Iya. Iya, lebih susah. Terus yang aja. musik pada pakai headphone gitu Iya. misalkan. Headphone-nya patah, duit lagi. Enggak volume 2 udah enggak ada itu. Ya harusnya diasuransikan gitu. Mungkin ada lagi, ada yang gig seperti apa yang pengen lo datengin atau lu pengen bikin nih sama anak-anak misalnya? Maksudnya itu tuh tabrak lari yang mau main ke situ gitu Iya maksudnya. betul. Oh, sebenarnya sih kalau kami gitu sebagai kelompok memposisikannya kami akan melebur untuk apapun gitu ya. Satu hal yang pasti sebenarnya yang orang-orang nggak tahu juga nih, maksudnya ketika kami bikin tabrak lari remix itu sebenarnya adalah sebuah dorongan ya, maksudnya dalam artian sebuah dorongan yang ketika Senosetek bikin kartel taman hiburan sebenarnya. Oke. Iya, yang dimana sebenarnya kami juga FOMO pengen ikutan gitu. Cuman kayak nggak mungkin kan dengan kapabilitas drum dan segala macam kami akan terlibat secara langsung gitu. Nah makanya kami mencoba membuat suatu musik yang remix yang supaya ya ketika kartel taman hiburan ada slot kami juga bisa main kayak gitu-gitu loh, maksudnya kayak kami selalu mencoba untuk melebur ke banyak hal sih sebagai kelompok. Tapi gitu. lu masih yang si DJ set itu masih dijalanin juga sampai sekarang? Masih dijalanin tapi itu pada akhirnya sebuah jadi dagangan program aja. Ya, tapi itu akhirnya bisa jadi info ya. Tabrak lari tuh ada DJ set juga gitu. Kalau Iya, misalnya emang lo ada acara-acara DJ gitu atau ya gigs tapi tidak bisa sewa drum dan alat yang lengkap ya mendingan sewa alat DJ aja. Tabrak lari juga berkenan kok gitu. Iya. Venue-nya juga banyak warga-warga. Nah, Iya. itu. Bisa menjadi alternatif, kita available untuk segala medan acara. Ya karena kita mencoba melebur dengan banyak hal sih gitu. Jadi kayak ketika kayak kita dapat undangan dari festival seni budaya seperti Rekfest pun sebenarnya kami sangat tertarik sekali gitu. Dan Waktu itu gue datang Rekfest tapi seru banget sih itu. ya kan, Bener-bener. maksudnya jadi kita mungkin penawarannya kita nggak bakal seperti yang main di gigs biasa gitu. Mungkin ketika ada yang kita tabrak lari main tapi ada lab sablon gitu kan kita nggak tahu juga gitu. Lab sebenarnya. sablon. Oke. Iya ada orang lab sablon di badannya gitu kan, kita maksudnya performing art yang lebih Mungkin pakai sistemnya DTF kali ya. Kalau DTF kan bisa tuh iya, sebenarnya. tapi pakai mesin kan Deep itu press, Iya, deep press. panas kan itu manusia kan Tengkurap lu. manusia kan Iya.
Kalau Iya. pakai polyplex ya biar nggak jersey. Ya, Nah, Dalam waktu dekat ini lo ada gigs di mana nih? di Tangerang. Tangerang. Tangerang sama di M Block. Di M Block. Ya, Tangerang. Ini kapan tayangnya nih? Cepet lah ya, ini mah volume 1 biasanya cepet nih. Kalau volume 1, kalau volume udah lipa 8 tuh udah lama tuh. Iya. 25 Mei kita adalah di salah satu gigs di Tangerang bersama Enak Terus Kolektif. Terus kalau 26-nya di M Block Space kita ada di Kota Perurinya. Lo ada rencana mau tour lagi nggak? Tahun ini belum sih kayaknya, kita mau menjalankan banyak hal banget sih tahun ini, maksudnya kayak ada rilis album. Gue kan juga ada rencana kayak mau apa ya, kayak misalnya gue mau tour, bukan tour sih sebenarnya, mau menjalin relasi lebih besar lagi. Yap. Mungkin 2019 sempat berhenti ya. Yap. Dulu sempat banyak teman-teman di kota-kota lain gitu. Lo ada dari sekian banyak kota yang menurut lo lebih asik tuh, paling enak di kota mana? Pernah lo main di sana gitu? Jabodetabek apa Ya se-Indonesia atau Jabodetabek boleh. kalau di Malang sih kalau gue ya. Kalau gue mah ya, kalau kota ya misalnya. Malang ya. Kenapa pada banyak yang geser ke Malang ya? Karena Malang kan kalau perspektif pribadi gue tuh Malang kan kampus banget so ya. Terus jadi Nusantara gitu loh. Kalau kampus negeri gitu kan maksudnya dari Indonesia Timur, dari Banyak dari pendatangnya Sabang ya. ya. Jadi di situ kayak potret Indonesia aja jadinya gitu. Terus pergerakan mahasiswa itu kan utuh ya, maksudnya murni gitu. Mereka tanpa mikirin imbal balik, yang penting mereka experience-nya seneng aja. Jadi di situ dapat kayak titik nolnya tuh di situ kalau gue pribadi gitu. Kayak nothing tulus, semuanya buat seneng-seneng, nggak ada yang mikirin sustainability-nya kayak gimana. Itu seru aja sih. Emang menurut yang gua. penting party aja Iya, ya. kayak gitu. Iya, Iya. kayak gitu sih. Nah kalau misalnya Tangerang sendiri, lo tuh melihat pergerakan musik dan skena musik di Tangerang kan sebenarnya sudah pesat banget nih ya. Yap. Tapi apa ada nggak yang menurut lo ini kurang ini nih sebenarnya si Tangerang ini gitu? Apakah dari drama-dramanya atau dari mungkin gogon-gogonnya gitu? Apa yang menjadi kurang? Atau sebenarnya space kan udah banyak banget ya, apalagi sekarang Iya, iya. kalau di Tangerang tuh Ya. kita nggak bisa berbicara kayak di tahun 2014 mungkin 2015 yang sebenarnya space itu masih sedikit sekali Ya, gitu ya. Tapi sekarang udah banyak. Nah kekurangannya sekarang apa? Saking sudah banyak kolektif baru, band baru lagi gitu. Kalau gua pribadi sih kurangnya disiplinnya sih, maksudnya sama visinya mungkin ya. Maksudnya kan kita juga sebenarnya apa yang di kepala kita sebenarnya belum tentu sama dengan pelaku yang di luar sana gitu loh. Dalam artian kayak misalkan kayak kita melihat satu band atau melihat satu pelaku gitulah atau kolektif dan segala macam gitu, kayak ini harusnya sebenarnya bisa gede nih gitu kan pasti gitu. Tapi ternyata mereka tidak menginginkan itu kan, ya nggak apa-apa juga gitu dasarnya. Cuman kalau emang ada beberapa teman-teman pelaku gitu yang mau next step gitulah, maksudnya dalam artian kami juga sama sih, masih grow juga gitu maksudnya. Cuman ya disiplin sih pertama gitu, terus juga coba berani aja menginvest apa yang sebenarnya itu buat diri kita gitu. Maksudnya kayak mungkin produksian gitu, dicari tenaga ahlinya yang emang mengerti di bidang itu gitu satu sama lain, dan duduk bareng semuanya bisa ngobrol, buka dialog satu sama lain kayak gitu-gitu sih dasarnya gitu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak banget hari ini. Terus sekarang kita udah di jam makan siang ya. Udah bunyi sendok beradu ya kan. Hati-hati. Terus juga terima kasih banyak untuk Tabrak Lari. Terima kasih juga untuk Sandwich Attack. Sudah mau datang di Sandwich Attack. Terima kasih Sandwich Attack udah Dalam- ngajak kita gini-gini seru-seruan. Yoi, ini program baru soalnya. Oh, ya gitu. Kan? Sandwich Talk. Sandwich Talk. Ya, Nah sekarang waktunya kita untuk makan siang. Boleh Mas Romi, Mr. Pablo, ha? Wah ini Tapi nggak bisa sulap. minuman terbaik di kota kita nih ya. Ya. Kasih sandwich nih. Jadi buat warga-warga yang mau bisa datang ke sini aja nih, experience-nya nih.
Terima kasih banyak. Ini buat gue ya? Oh enggak, gue udah ini. Saikoro. Wah, ini Saikoro juga cuma ada di sandwich nih. Betul. Ya udah sekalian kita akhiri hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di Sandwich Talk yang kedua. Kita mau makan siang dulu bersama Tabrak Lari. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya minggu depan kayak yakin selalu seminggu sekali. Thank you, dadah. Dadah.